Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Mukim tahfil di cabang Cimanggis, di cabang Batam Ikhwan. Musyrif di Rumah Quran Musyawarah. Maskanul Hufaz Bilmas pernah menjadi musyrifah di pusat di cabang Bintaro. Musyrifah di Maskanul Hufaz Palembang. Menjadi musyrifah PAUD Kemafan. Musyrifah di Medan 2021, kemudian lanjut di Padang di 2022, kemudian 2023 lanjut menjadi musyrifah di PDKI. Jadi musyrifah PAUD Kumafas, jadi ibunya anak-anak. Harus siap siaga. Disuruh untuk memimpin talaki. Harus bangun lebih awal daripada santrinya. Karena saya merasa belum punya bekal yang cukup untuk membimbing santri. Saya ngerasa saya itu memang orangnya sabarnya itu setipis tisu. Mungkin lebih kepada menghadapi santri-santri yang usianya lebih besar, yang lebih tua. Sebenarnya saya itu orangnya tidak pandai sekali public speaking. Dan awalnya juga takut sih ya. Ini harus dituntut nih bisa ngerti karakter anak. Yang paling anak kayak belum pertama kali megang anak tuh yang kayak kaget itu disuruh cebok anak. Disuruh cebok gitu, disuruh nyebokin. Alvan tuh mah. Beliau ngafal tapi nggak masuk hafalannya gitu. Minta HP yang itu tidak disampaikan. Jadi ketuk pintu tuh. Assalamualaikum Ustaz, izin mau minta HP gitu. Tapi tidak disampaikan HP-nya itu untuk apa gitu kan. Santri itu minta izin untuk menghafal di danau. Beberapa menit kemudian tuh saya cek ke tepi danau. Ternyata mereka bukan menghafal di situ. Kan tapi mereka tidur di tepi danau. Seperti itu. Cuman ada satu santri itu yang beliau tuh nggak pernah ngomong, nggak ada feedback gitu kalau kita ngomong, cuman feedbacknya cuman senyum gitu, dan kita tuh bingung bagaimana cara membangun karakter santri ini karena diem aja gitu. Ditanya diem nggak jawab. ketika menghafal untuk melawan ngantuknya, ada yang pakai helm lah, ada yang bawa jepit rambut kemudian dijepitkan ke mukanya gitu, ada yang semprot mukanya pakai air es, seperti itu mungkin. Mau izin kayak gini, kalau mau izin sama anak itu beliau memaksakan sampai kemudian mungkin kepancing emosi ya, tiba-tiba di sampingnya beliau yang santri tadi ada golok. Ada golok, ambil golok, langsung diancam musyrifnya, kasih HP enggak, kasih HP enggak, kalau nggak kasih HP maka golok ini bisa saya tusuk ke kantung gitu. Sudah dimasakin, udah disiapin bahan masakan yang enak nih, dikasih apa sih, dibeliin sarden kayak gitu-gitu, tapi mereka malah masak terigu buat sahur. Terigu doang diairin terus dimasak kayak gitu doang, jadi kayak aneh banget kan. kadang duduk terbenung, tiba-tiba masukin tangan tuh ke hidung, tiba-tiba upin itu makan. Emang ada anak kecil tuh emang kayak gitu. Kadang kalau ditanya rasanya apa, asin katanya. Sering telat datang ke halakoh. Tapi mereka setiap Sabtu pagi itu karena tidak ada halakoh, semuanya pada tidur gitu. Allah. Jadi itu tugas saya untuk membangunkannya ya. Telat datang halakoh. Tidur di luar jam tidur saat halakoh. Telat bangun karena emang di awalnya mungkin belum pernah mondok, jadi belum terbiasa gitu bangun cepat. Tidur sembarangan atau enggak di waktunya, atau enggak bangun kesiangan. Kalau untuk anak kecil nggak ada peraturan, malah kayak jangan makan pasti makan, jangan minum pasti minum. Barangnya apa yang kita langgar itu pasti dikerjakan. Ustadz yang jarang senyum disebut dengan Ustadz kalem. Ustadz berewok mungkin. Ustadz berewok. Apa ya? Bapak paling ya. Padahal masih muda tapi dibilang bapak ya. Saya sangat cuek gitu, jadi orangnya sangat sangat datar gitu. Jadi mereka ya merasa segan kita aja. Santri itu mengenal saya dengan motivasinya, dengan nasihatnya. Terbiasa dibilang santri itu musyrifah yang lembut gitu, nggak pernah marah gitu ya. Sangat cantik,
Ada maunya tuh, ustazah cantik, ustazah baik, aku mau minta tolong ini boleh nggak? Gitu. Oh pernah, ustazah apa ya dibilangnya? Ustazah kece. Sudah galak kali ya. Galak kali ya. Jutek. Tapi baik sih. Gimana sih, aku nggak terima dibilang jutek. Gaya mereka sekarang itu macam-macam. Ada yang tengok ke atas, Yang mejem. Terus yang sampai kadang ada yang sambil pegangan juga. Kalau yang lucu itu ketika mereka setoran ya, soalnya Sambil manjat, sambil tiduran. Yang penting nggak ada, iya sambil lari-lari. Kayaknya aku nggak ada yang lucu-lucu deh, men. Semuanya serius. Tidak ada penyesalan. pastinya tidak ada ya. Nggak ada sih. Enggak sih, enggak sama sekali menyesal. Kalau penyesalan enggak, tapi lebih ke apa ya? Penyesalan tentu tidak. Tidak ada sama sekali. Penyesalan tidak ada sih. sama sekali tidak ada. Nggak ada sih, nggak nyesel. Enggak ada. Ya, ibarat seorang ayah ya ketika memarahi anaknya pasti ada penyesalan. Tetapi marah itu bukan arti tanda kita marah, tetapi tanda kita peduli dan sayang kepada mereka. Walaupun tidak lama 1 tahun, mereka dapat mengamalkan segala ilmu yang sudah diberikan selama 1 tahun itu. Saya paling bangga ketika Santri-santri yang awalnya masih lugu-lugu gitu ya, dan sekarang sudah ada yang mengajar di luar. Kita bisa mendampingi teman-teman yang tidak bisa menjadi bisa. mereka sekarang bisa berdakwah di daerahnya masing-masing. Ketika Santri kita ada yang tasnya sampai 30 juz, bahkan sampai dapat hadiah umroh. Itu sih yang bikin akhirnya jadi kayak berhasil. Yang awalnya juga mereka mungkin bacanya tuh masih harus diperbaikin lagi sedikit lagi gitu, harus diperbaikin untuk bisa lebih baik lagi bacaannya. Ketika udah di akhir tuh mereka bacaannya pada bagus tuh, buat senang gitu. Di saat anak-anak itu bisa diajak ngaji, Saat maklumat-maklumat yang guru saya sebelumnya sampaikan ke saya, bisa saya ajarkan kembali kepada murid saya, dan murid saya bisa mengamalkannya. Nah, Mereka yang bisa berubah, terutama dari segi karakter, bisa menjadi pribadi lebih baik dan akhlak yang baik, terutama, nah itu yang menjadi kepuasan tersendiri sebagai guru. terima kasih semuanya. terima kasih.